Oke, berikutnya di bagian anggaran. Di sini hanya ada dua bagian, yaitu transaksi dan pembayaran di muka. Perhatikan kenapa saya membuatnya seperti ini untuk anggaran. Karena ini bisa digunakan, jadi seperti bisa dilihat di sini. Secara proyeksi ada laba rugi, neraca, arus kas, ekuitas. Pertanyaannya bagaimana caranya menerjemahkan anggaran itu sehingga seluruh 4 laporan ini itu bisa muncul hanya dengan mengisikan transaksi. Kalau kita sebenarnya bisa juga diisikan di sini, penjualan kita isikan di sini. Langsung bisa, tidak ada masalah. Hanya saja nanti akan kesulitan pada saat arus kasnya. Karena di sini kan kita membuat anggaran untuk arus kas juga. Nah, itu sebabnya kenapa dibuat modelnya seperti ini. Karena dengan mengisikan tanggal di sini, kemudian di sini diisikan oreannya, uang keluar dan masuk, rekening dan kategori, secara otomatis informasi atau anggaran yang diisikan di sini akan diterjemahkan dalam bentuk laporan, ya, dalam bentuk proyeksi anggaran yang langsung akan terbagi menjadi 4 jenis laporan yang umum digunakan di akuntansi. Jadi otomatis, jadi tidak harus ngisi satu-satu, karena nanti angka di sini akan direkap, tanggal di sini akan direkap, kemudian angka-angkanya juga akan direkap. Nah, di sini sengaja juga perhatikan di sini dibuat berurutan, jadi tidak harus, kalau teman-teman ingin mendetailkan tidak ada masalah, silakan mendetailkan. Tapi kalaupun hanya dibuat per bulan saja juga bisa. Ini sebagai contoh, ini saya buatnya per bulan. Jadi 20 Januari anggap bayar listrik bulan ke-1 anggarannya sekian. Masukkan di bagian keluar di sini. Rekening, apakah itu dari rekening juga. Ini karena namanya anggaran ini bebas saja. Kalau misalnya, wah saya nggak tahu pakai bank yang mana, ya bebas saja pakai bank atau pakai kas. Nanti yang dibandingkan itu bukan banknya, yang dibandingkan adalah kasnya di laporan evaluasinya. Kemudian kategorinya tinggal dipilih di sini. Demikian juga ini ya, bayar sewa tempat. Ya. Kemudian ada bensin. Ini sengaja saya urutkan Januari, jadi ini nggak berurutan. Ini nggak masalah. Nggak berurutan maksudnya harus Januari dulu di atas, tidak. Ini untuk mempermudah kita dalam membuat anggaran. Jadi kan seperti ini akan mudah nih. Bensin, bulan 1, bulan 2, nilainya berapa kita masukkan. Demikian juga untuk akun-akun yang lain. Nah, di sini saya akan langsung ke bawah, yaitu bagian pendapatan. Di sini juga dibuatnya adalah per bulan. Jadi bulan 1, bulan 2, anggap target pendapatan sewa ini karena truk 25 hari dalam 1 bulan ya. Perhatikan ini bukan jumlah hari dan per bulan, tapi penggunaan truk dalam hari. Jadi kalau truknya ada 3, masing-masing 25 hari, di sini bisa diisikan 75 hari. Ini adalah target pendapatannya. Jadi kalau mau dipermudah, di sini kan misalnya diisikan harinya, kemudian dibuat rata-ratanya per hari, misalnya targetnya 800.000 nih di sini. Tinggal ini dikalikan 800.000, kemudian di drag ke bawah sampai 12 bulan. Ya. Di sini dimasukkan pendapatan sewanya. Kemudian ada pendapatan kargo door to door, ini satuan unitnya kilogram, bisa dimasukkan di sini satuannya kilogram. Jadi misalnya ini 10 ton, 10 ton. Kemudian di sini juga bisa sama dengan tadi, misalnya per kilogram harganya 10.000, tinggal dikalikan dengan unitnya, di drag ke bawah. Kemudian ini biaya supir. Ini biaya yang keluar. Ini juga sama, tinggal dibuat anggarannya di sini. Ya. Jadi kalau didetailkan, misalnya mau dibuat angkanya per minggu, itu juga nggak ada masalah. Jadi atau disesuaikan dengan yang tahun sebelumnya, dimasukkan ke sini. Jadi dibuatnya seperti ini dulu, dan nanti tidak usah di sini di sort, tidak usah. Jadi langsung aja dari bulan 1 hingga bulan ke-12. Mau satu bulannya dibagi 4, itu juga nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau anggaran ini sudah selesai, ini nanti kita bisa lihat langsung di penjualan akan otomatis nih. Nah ini kebetulan saya ngisinya hanya 12 bulan, tapi itu anggaran bisa diisi sampai 36 bulan, sehingga akan muncul grafik untuk 36 bulan. Di sini juga dilihat di laba rugi, di sini 36 bulan juga. Ya, saya hanya isinya 12 bulan anggarannya. Nah, kemudian arus kas, ini juga otomatis ya. Arus kasnya tadi seperti saya sampaikan, akan mengambil berdasarkan tanggal. Jadi dengan tanggal sudah di set Januari Februari, ini akan otomatis langsung untuk
per bulannya akan muncul. Sedangkan untuk rekap per tahunnya juga akan muncul secara otomatis. Ini adalah rekap per tahun untuk arus kas. Nah, kemudian kita masuk ke neraca. Perhatikan juga neraca akan muncul secara otomatis, tapi karena ini adalah anggaran tahun berjalan dengan asumsi usahanya sudah berjalan, harus diisikan saldo awal di sini terlebih dahulu. Di sini saya asumsikan isi saldo kas 200 juta masing-masing. Dan di sini kalau ada saldo juga silakan diisikan. Inventaris kantor juga harus diisikan di sini. Walaupun tadi sudah ada angkanya dari perhitungan daftar aset, tapi perlu diisikan juga di sini. Ya, jadi ini harus diisikan karena perhatikan bahwa formula di sini itu adalah formula tahun berjalan ditambah kalau neraca ya, ditambah dengan saldo awal. Ya, dan perhatikan bahwa pada saat pengisian saldo awal ini harus seimbang. Dan formula yang ada di sini ini semuanya ya kalau teman-teman paham Excel ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Tapi perhatikan kalau hanya sekadar merubah rumus itu oke, tapi kalau udah mulai ada insert baris dan lain-lain, ini kan perbandingannya baris per baris. Harus dirubah juga secara keseluruhan, jadi hati-hati. Nah, yang bisa dilakukan insert itu hanya di bagian transaksi. Jadi kalau transaksinya kurang, itu bisa pakai copy insert. Dan di neraca itu satu yang perlu disesuaikan adalah namanya pembayaran di muka. Jadi di sini kalau misalnya ada sisa budget ya, di sini perhatikan dibayar dalam tahun fiskal, dibayar dalam tahun fiskal. Di sini misalnya ada sisa sewa tempat beberapa bulan lagi, diisikan nilainya di sini. Di sini dipilih pengeluaran atau pendapatan, pengeluaran di muka, kategori laba ruginya dipilih. Ini hanya beban sewa tempat. Kemudian ini distribusinya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ada pengeluaran dibayar di muka untuk tahun sekarang akan muncul otomatis di sini nilainya. Ini hanya perlu diisikan kategorinya. Kemudian distribusinya per bulan itu berapa. Hanya itu. Jadi kalau ini sudah diisikan, pembayaran selesai, proyeksi otomatis, kita bisa melihat kalau kita ingin mencetak tahun pertama, ini udah siap cetak, bisa dilihat akan muncul proyeksi anggaran selama 1 tahun. Perhatikan, kemudian untuk 3 tahun, ini sudah dilengkapi juga dengan grafik, jadi tinggal dicetak. Perhatikan sini kalau saya klik cetak, sudah otomatis akan muncul tinggal dicetak. Ya. Dan baris-baris yang kosong ini karena memang konsepnya kan template disediakan untuk berbagai macam usaha. Kalau memang hanya dipakai 3, ya ini tinggal dipilih, dirapikan dulu dengan di hide, sehingga pada saat dicetak yang kosong ini tidak ikut tercetak. Ya, seperti ini. Kalau di hide itu tidak akan mengganggu formula yang lain. Ya. Oke, jadi untuk anggaran dibuatnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya cukup mudah, hanya mengisikan anggaran di sini. Setelah itu, anggaran dalam bentuk 4 laporan keuangan akan otomatis termapping. Ya. Oke, mungkin cukup jelas untuk bagian anggaran. Kita bisa menuju bagian berikutnya, yaitu bagian realisasi.